Puji Tuhan, kita akan baca satu ayat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-27, ayat pertama dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Mazmur Daud, bahwa Tuhan itulah terangku dan selamatku. Akan siapa gerangan patut aku takut? Bahwa Tuhanlah kuat hidupku, maka akan siapa gerangan patut aku gentar? Terjemahan baru, aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Puji Tuhan, silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah tulisan dari Daud. Sebagaimana kita tahu bahwa kitab Mazmur ini merupakan salah satu dari 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama, yang dimulai dari Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Al-Khatib atau pengkhotbah kesungguhan di atas kesia-siaan. Sirulasar Soleman atau Kidung Agung berbicara tentang kemuliaan melalui persekutuan, atau juga disebut buku kekasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan melalui Samuel. Pada waktu Samuel disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai untuk mendapatkan salah satu anak dari Isai. Tuhan belum menyebutkan siapa nama anak itu. Sehingga Samuel yang disuruh oleh Tuhan, dia pergi dan tibalah dia di rumah Isai. Yang pertama dia lihat adalah Eliab. Timbul pikirannya, dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan, sudah inikah dia yang akan diminyaki atau disirami bagimu? Tapi timbul di dalam pikirannya, inilah yang akan diurapi bagi Tuhan. Tapi langsung datang firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang ketinggian lembaganya. Karena manusia hanya memandang apa yang ada di hadapan matanya, tapi Tuhan memandang sampai ke dalam batin. Sampai ke 7 anak laki-laki yang diperhadapkan kepada Samuel, semua ditolak oleh Tuhan. Samuel yang disuruh oleh Tuhan, dia bertanya, memberanikan diri kepada Isai, masih adakah orang mudamu? Teringatlah Isai akan Daud. Saudara, ternyata pilihan itu jatuh pada Daud yang sementara mengembalakan kambing dombanya. Tentunya ada kriteria tertentu yang membuat Tuhan memilih Daud, bukan saudara-saudaranya. Kalau kita renungkan, Daud anak bungsu, tapi dia ada di padang. Dia bekerja, meskipun itu hanya sebagai seorang gembala. Dan tentunya inilah penilaian Tuhan, dan Daud lakukan itu tentunya dengan ketulusan hati. Memang beberapa kali Daud mengungkapkan tentang ketulusan hatinya kepada Tuhan. Tulus artinya jujur. Tulus artinya tidak pura-pura. Dengan segenap hati, itulah pengertian tulus dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ketulusan itulah yang menyebabkan Tuhan memilih dia. Kita juga semua bisa berkata, kita ini tulus.
Tes. Jadi kita perhatikan bahwa kita semua bisa berkata kita tulus, tapi yang menentukan ketulusan itu adalah Tuhan. Dan ternyata memang pengakuan Tuhan terhadap anaknya yaitu Sulaiman dalam 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang keempat. 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang keempat. Maka jikalau engkau berjalan di hadapan hadiratku, seperti ayahmu Daud sudah berjalan itu, dengan sempurna dan tulus hati. Sempurna dan tulus hati. Hendak berbuat segala sesuatu yang telah kupesan kepadamu, dan engkau memeliharakan segala syariat dan syarat. Ini adalah perkataan Tuhan langsung kepada Raja Sulaiman tentang ayahnya Daud. Jadi Daud memang dinilai oleh Tuhan sendiri bahwa dia adalah tulus hati di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pilih dia, Tuhan permuliakan dia. Dan dia telah merasakan bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Waktu dia sebagai seorang gembala, bagaimana dia dapat mengalahkan singa dan beruang. Ini adalah binatang buas. Saya ingat pada waktu saya berada di Taman Safari Bogor, semua hamba Tuhan sudah berpose dengan macan. Tapi saya agak takut, saya bilang mungkin ini mencobai Tuhan ini. Karena sebelumnya ada pelancong dari Malaysia yang memang diterkam oleh macan itu. Tapi saya lihat ketua umum pada waktu itu masih Bapak Pendeta almarhum Katu, dia juga sudah memberanikan diri, saya beranikan diri. Itu ada pawangnya, artinya sudah dijinakkan. Tapi apa yang dilawan oleh Daud adalah singa dan beruang yang memang buas. Tapi dia dapat kalahkan itu karena Tuhan. Begitu juga dengan orang yang ditakuti dan disegani baik kawan maupun lawan, yaitu panglima perang orang Filistin, Goliat namanya. Dapat ditumbangkan juga oleh Daud karena Tuhan. Dan pada waktu dia dikejar oleh Saul, tujuannya untuk dibunuh karena timbul kecemburuan. Saudara, puluhan ribu orang mengeluk-elukkan Daud karena dia telah mengalahkan Goliat. Sehingga ada kecemburuan dari Raja Saul waktu itu. Sehingga dia berusaha untuk mengejar Daud, tujuannya untuk dibunuh. Tapi Saul tidak pernah ada kesempatan untuk membunuh Daud. Sebaliknya, Daudlah yang ada kesempatan untuk melakukan itu. Tapi Daud tidak lakukan itu karena apa? Karena dia tahu meskipun roh Allah sudah undur dari Saul, tapi dia tahu Saul pernah juga diurapi oleh Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat menjadi raja. Dan apa yang dikatakannya di dalam ayat ini, bahwa Tuhan itulah terangku. Saudara, bagaimana pengakuan Daud bahwa Tuhanlah itu terangku? Artinya Tuhan yang menerangi akan kehidupannya. Kalau ada di dalam terang, tidak ada yang tersembunyi. Semua nyata, transparan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Aku inilah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam gelap, melainkan memperoleh terang hidup itu." Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, "Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia." Jadi selain Kristus sebagai terang, dia mau juga kita untuk menjadi terang. Dan kalau kita hubungkan dalam pelajaran tabernakel, di kamar suci ada pelita emas atau kaki dian. Imam besar yang melakukan imamat, yang pertama dia harus lakukan memasang pelita emas. Sehingga apabila pelita itu nyala,
ada 7 benda yang nampak. Pertama adalah pintu kemah, pemandangan yang heran dari baptisan Roh Kudus. Yang kedua, meja roti pertunjukan, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan lewat pemberitaan firman Allah dan perjamuan suci. Juga terlihat mezbah dupa, kehidupan sembahyang yang teguh. Karena doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita, di mana kehendak Allah di dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah senantiasa. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mezbah dupa berbicara tentang kehidupan sembahyang yang teguh. Dan kalau di ibadah itu adalah doa dan penyembahan. Lalu terlihat juga papan jenang, hubungan sejahtera antara sidang jemaat dan sidang jemaat, antara hamba Tuhan dan sidang jemaat. Jadi itulah hubungan sejahtera harus ada apabila kita menjadi terang. Itulah syaratnya Bapak Ibu Saudara. Lalu nampak pintu tirai, perobekan daging, di mana kedagingan kita harus dimatikan. Saudara, kalau mati biar dicubit tidak akan terasa. Tapi kalau masih cubit, masih terasa, oh berarti belum mati itu. Artinya di dalam kehidupan kita ini, orang mau apakan kita, dia mau bicara jelek pun kita tidak akan diam kalau kita mematikan kedagingan kita. Jangan menjadi seperti orang Manado bilang, tasontong sadiki tapela besar. Oh, berarti saudara belum mati kedagingannya itu. Lalu selanjutnya ada tutupan kemah, perlindungan Tritunggal Allah. Dan yang ketujuh, ada pasir di bawah kaki, kemenangan atas dunia. Jadi setidak-tidaknya apabila terang itu ada di dalam kehidupan kita ini, maka apa yang saya sebutkan tadi, benda-benda yang ada pada kamar suci itu dalam pengertian rohani akan terjadi, berlaku di dalam kehidupan kita. Karena kita akan dibawa menuju pada kesempurnaan. Soal itu bagaimana pengakuan Daud di dalam ayat ini, bahwa Tuhan itulah terangku. Dan kalimat selanjutnya, dan selamatku. Bukan cuma terang, tapi selamat. Ya, selamat dalam pengertian bebas dari bahaya. Saudara, beruntung atau berhasil, atau selamat dalam pengertian yang lebih luas, kita masuk kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Daud mengakui akan hal itu. Saudara, Tuhan itulah selamatku. Dalam perjalanan kita, baik itu di darat, di laut, di udara, kita tiba dengan selamat, artinya tiba dengan tidak kekurangan sesuatu pun. Bebas dari mara bahaya. Untuk itu kita perhatikan bagaimana kehidupan Daud yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia merasa bahwa Tuhan yang menjadi pertolongannya. Maka di dalam ayat yang keempat dalam pembacaan tadi, pasal 27 ayat yang keempat, bahwa satu perkara telah kupohonkan daripada Tuhan, satu perkara telah kupohonkan kepada Tuhan, maka itulah akan kucari, itulah yang kucari, yaitu supaya boleh aku duduk dalam rumah Tuhan, supaya boleh aku duduk di dalam rumah Tuhan pada segala hari umur hidup, segala hari umur hidupku, akan memandang keindahan Tuhan, memandang keindahan Tuhan, dan menyelidik dia dalam kaabahnya. menyelidik dia dalam Kaabah. Padahal dia sebagai seorang raja, tapi di sini dia mengungkapkan bahwa dia mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah sekaliannya itu? Apa yang kita mau makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita, asalkan kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan kita. Dia akan memperhatikan apa yang menjadi pergumulan kita. Dia akan memperhatikan apa yang menjadi masalah kita. Dia perhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pasti dia adakan dengan caranya sendiri. Untuk itu Tuhan mau sekali lagi kita ini perlu mengutamakan Dia. Utamakan Dia daripada segala yang ada di dalam dunia. Itulah maksud dari Daud. Aku akan diam di dalam rumah Tuhanku. Artinya dia mengutamakan Tuhan daripada segala sesuatu yang ada padanya. Dia sebagai seorang raja, dia ada kemuliaan, dia ada harta benda. Tapi sekali lagi, ternyata dalam pengakuannya sebagai nasarnya kepada Tuhan, bahwa dia merindukan rumah Tuhan. Artinya dia menginginkan ada perjumpaannya dengan Tuhan. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang ada di dalam dunia ini, itu akan lenyap. Tuhan Yesus berkata Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, yang tidak lain adalah firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan kalau kita melakukan firman, berarti kita melakukan kehendak Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yahya dalam 1 Yahya 2 ayat yang ke-17. Orang yang melakukan kehendak Allah kekal. Karena langit dan bumi, dunia dan segala keinginannya akan lenyap. 1 Yahya 2 ayat 17. Maka dunia ini lenyap. Dunia lenyap. Demikian juga keinginan duniawi. Demikian juga keinginan duniawi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, Orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Untuk itu Paulus dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah, kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mencari Dia sementara lagi boleh mendapat. Kita berdoa sementara lagi Dia dekat. Dan inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Meskipun mereka adalah umat pilihan Allah, tapi di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 sekali lagi, biarlah umat Israel mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Dan firman Tuhan itu juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya kita mencari Tuhan sementara lagi kita boleh mendapat Dia. Kita berdoa sementara lagi Dia dekat. Artinya sementara Dia masih menjawab akan setiap doa kita. Karena ada waktunya, saudara, langit akan menjadi tembaga, bumi akan menjadi besi, di mana tidak akan tumbuh, saudara, benih-benih yang akan menjadi makanan manusia. Dan doa orang tidak lagi didengar oleh Tuhan. Sebab itu Nabi Amos mengingatkan dalam Amos 8 ayat 11 bahwa Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Waktu itu orang akan beridar-idar. Dari laut datang ke laut, naik kapal laut. Dari utara ke timur naik pesawat udara, menuntut atau mencari kalau ada pemberitaan firman Tuhan seperti saat ini. Tapi sayangnya pada waktu itu tidak ada lagi. Coba kita baca Amos 8 ayat 11-12. Bahwasanya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kuat. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila Tuhan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Yaitu bukannya lapar akan roti. Bukan lapar akan roti atau makanan. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air atau minuman. Melainkan akan mendengar
tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut, Orang mengembara dari laut datang ke laut, naik kapal laut. dan daripada utara datang ke timur. Dari utara ke timur naik pesawat udara. Orang akan beridar-idar akan menuntut firman, Orang akan beridar-idar untuk menuntut atau mencari firman, tetapi tiada didapatinya akan tapi dia. tiada didapatinya akan dia. Sebab itu sementara firman Tuhan masih diperdengarkan, kita perlu mencari dia, menuntut kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Pengakuan Daud selanjutnya dalam ayat tadi, bahwa Tuhanlah kuat hidupku. Dia menyadari bahwa apa yang ada padanya, kekuatan itu dari Tuhan. Sehingga dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 di dalam kitab Mazmur, Bahwa Tuhan itu kuatku bahwa Tuhan itu kuatku, kata Daud, dan perisaiku, perisaiku, padanya haraplah hatiku. padanya haraplah hatiku. Maka aku sudah ditolong. Aku sudah ditolong, Sebab itu berbangkitlah sukacita dalam hatiku, dan aku memuji-muji akan dia dengan nyanyiku. jadi karena dia merasakan kekuatan yang dari Tuhan, dia berbangkit sukacita untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kita perhatikan selanjutnya dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 3. Pengakuan Daud tentang kuat itu Tuhan punya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia menggambarkan Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku. Mazmur 18 ayat 2 dan ayat 3. Maka katanya, dengan sungguh-sungguh hati aku mengasihi akan dikau, ya Tuhan, yang kuatku. Yang kuatku, Bahwa Tuhan juga gunung batuku, Tuhan gunung batuku, dan kota bentengku, kota bentengku, dan penolongku, penolongku. yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan dia, yang perisaiku dan tanduk selamatku dan tempat perlindunganku. Dia percaya kepada kekuatan Tuhan. Sehingga dalam pasal 62 ayatnya yang ke-12, sekali Allah berfirman, dua kali aku mendengar bahwa kuat itu adalah Allah punya. Yang ke-12. Maka sekali Allah berfirman, Sekali Allah berfirman, sampai dua kali aku telah mendengarnya, dua kali aku bahwa mendengarnya. segala kuat itu Allah punya. Kuat itu Allah punya. Kalau kita menyadari bahwa kuat itu Allah punya, kita minta kepada Tuhan kekuatan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Baik itu kekuatan iman di dalam menghadapi setiap tantangan, ujian, pencobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Karena kalau kita lawan dengan kekuatan kita, kita sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu berbahagia kalau kekuatan itu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam Engkau, Berbahagialah orang yang kuatnya ada di dalam Tuhan. dan hatinya adalah pada jalan raya kekabamu. Hatinya ada pada jalan raya ke Ka'bamu. Karena hati kita terbuka, kita datang beribadah pada pagi hari ini. Jadi berbahagia orang yang kuatnya di dalam Tuhan. Karena kekuatan yang daripada Tuhan itu berbeda dengan kekuatan kita. Saudara, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada Daud, dia alami, dia rasakan itu. Sehingga dia dapat mengalahkan singa dan beruang. Dia dapat mengalahkan orang yang ditakuti, baik kawan maupun lawan, yaitu Goliat. Dan tantangan seberat apapun, kalau kita minta kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan, menganugerahkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga sebagaimana yang dia katakan, kepada siapa gerangan patut aku takut? Bahwa Tuhanlah kuat hidupku. Tadi kita perhatikan, bukan cuma kuat dalam ayat 7 pasal 28. Tuhan itu kuatku, perisaiku,
Padanya harap hatiku, sebab aku sudah ditolongnya. Dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Daud, dia merasa itulah pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6, sehingga dengan yakin kita dapat berkata, dengan yakin dapat kita berkata, bahwa Tuhanlah penolong aku. Tuhan penolong aku. Tiadalah aku takut kelak. Tidak aku takut kelak. Apakah gerangan manusia boleh buat ke atasku? Apa gerangan manusia boleh buat atasku? Jadi bagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Ibrani bahwa Tuhanlah penolong aku. Tuhan yang menolong akan kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana ada pada saat ini, kita masih hidup, bergerak dan bernafas, ini merupakan bukti pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga masih Raja Daud ungkapannya dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8. Dia banyak merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berkata 124 ayat 8, bahwa pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan, pertolongan kami yaitu dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. yang menjadikan langit dan bumi. Dia menyadari bahwa pertolongannya datang daripada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dia katakan juga dalam pasal 130 ayatnya yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Maka hendaklah orang Israel harap pada Tuhan, karena pada Tuhan adalah kemurahan, dan padanya pun adalah banyak pertolongan selama. Pada Tuhan ada banyak pertolongan. Sehingga pada waktu kita merasa lemah, pada waktu kita merasa terkucil, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong. Tuhan mampu mengangkat kehidupan kita sebagaimana yang dialami juga oleh Daud. Sehingga dia berkata bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya dari lumpur becek dosa dunia. Didirikannya pada batu. Saudara, batu berbicara tentang Kristus. Bagaimana Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita dari lumpur dosa. Lalu dia dirikan kita pada batu yang tidak lain berbicara tentang firman. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak berdiri lagi di tanah yang berbicara tentang kebenaran manusia. Tapi kita mau berdiri di atas batu yang berbicara tentang Kristus. Yang berbicara tentang firman Tuhan. Kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kemenangan demi kemenangan Tuhan pasti anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa Tuhanlah kuat hidupku, maka akan siapa gerangan patut aku gentar. Di dalam kehidupan Daud tidak ada yang dia takuti kecuali Tuhan. Karena dia telah melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan luputkan dia dari mara bahaya. Dan dia akui akan hal itu. Dan biarlah kita juga berprinsip demikian bahwa Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu biarlah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena itu kehendak Allah. Tidak mengapa kita baca 1 Tesalonika 5, 16, 17, dan 18. Karena itu merupakan satu paket. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala hal. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Jadi inilah merupakan kehendak Allah. Di dalamnya ada doa dengan tidak berkeputusan. Karena doa yang disertai dengan kesungguhan hati itu besar khasiatnya.
Doa dapat mengubah keputusan Tuhan sekalipun, seperti yang berlaku pada Hizkia dalam Yesaya 38 dan 2 Raja-Raja 20. Bagaimana datang nubuatan kepadanya melalui Nabi Yesaya, berwasiatlah engkau kepada isi istanamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Ini nubuatan datang dari Tuhan. Tapi apa tindakan Hizkia? Dia memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Dia berdoa sambil menangis. Saudara, tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Hizkia. Dia tidak minta tolong kepada pembawa berita, dalam hal ini Nabi Yesaya. Ya, kalau mungkin itu berlaku di dalam kehidupan saya langsung minta Yesaya doakan saya supaya saya tidak mati. Tapi kita perhatikan yang dilakukan oleh Hizkia. Dia biarkan Yesaya pulang. Lalu dia memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Dia berdoa sambil menangis. Karena ada orang juga yang risih kalau berdoa sambil menangis. Tapi ini firman Tuhan. Akhirnya Yesaya belum keluar dari pintu gerbang halaman istana. Datang lagi firman Tuhan kepadanya. Kembali engkau, katakan kepada Hizkia, sudah ku dengar doamu, sudah ku lihat air matamu. Dalam arti kata doa yang disertai dengan kesungguhan hati. Sehingga Tuhan langsung menjawab. Dia tidak jadi mati pada waktu itu. Padahal Tuhan sudah bilang melalui Nabi Yesaya, engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Tapi doanya, air matanya yang mengubah keputusan Tuhan. Benarlah Yakub 5 ayat 16. Doa orang benar yang disertai dengan kesungguhan hati, besar khasiatnya. Mari kita mau pergunakan doa itu yang sebagai besar khasiat di dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan doa itu, karena doa juga merupakan nafas kita. Berarti kalau kita tidak berdoa, tidak bernafas, mati, sama dengan jemaat Efesus. Saudara, berarti mereka tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena dalam pemandangan Tuhan mereka sudah tertidur, bahkan ada yang mati rohani. Sehingga Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 14, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Kalau kita mulai meninggalkan doa, kita akan dibawa menuju kepada tertidur rohani, bahkan sampai mati rohani. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tertidur rohani, supaya kita tidak mati rohani. Perlu ada hubungan selalu kita dengan Tuhan. Karena Paulus katakan berdoa senantiasa. Berarti setiap saat kita perlu berdoa kepada Tuhan. Setiap ada kesempatan kita datang kepada Tuhan. Kita syukuri dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Terutama kita yang sudah dibawa mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Sudah dibawa sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena itu syarat untuk diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat. Tuhan menghendaki semua orang untuk beroleh selamat dengan syarat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang harus benar. sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena banyak orang yang bertepuk sebelah tangan, mengaku mengenal Allah tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Buktinya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Pada waktu itu banyak orang yang akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Tapi Tuhan berkata dengan nyata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Tuhan sudah katakan tidak kenal, Tuhan bilang jahat. Padahal dengan nama Tuhan mengajar, dengan nama Tuhan membuangkan setan, dengan nama Tuhan mengadakan mujizat. Nah inilah orang yang bertepuk sebelah tangan, mengaku mengenal Allah tapi tidak dikenal oleh Allah. Kenapa? Karena belajar
tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Yang senantiasa belajar, Yang senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai kepada pengenalan akan yang tapi benar. tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Sekali lagi, Tuhan inginkan kita untuk sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Dan untuk sampai pada pengenalan akan hal yang benar ini bukan dengan kepikiran, kemampuan, kepandaian kita, tapi itu hanya dikaruniakan oleh Tuhan. Matius 13 ayat 11, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Jadi untuk mengerti rahasia kerajaan sorga hanya datang dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Dan kalau kita ini sudah terpilih dan Tuhan boleh membuat kita mengerti rahasia kerajaan sorga, bagaimana kita harus mempertahankan itu? Karena ada istilah, lebih mudah merebut daripada mempertahankan. Bagaimana kita harus mempertahankan? Kita harus dekat dengan Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Daud. Sehingga sekali lagi dia berkata bahwa Tuhan itulah terangku dan selamatku. Akan siapa gerangan patut aku takut? Bahwa Tuhan itu kuatku, Tuhan kuat hidupku. Maka akan siapa gerangan patut aku gentar? Sejemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Karena setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan kebenaran. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan